Halo teman-teman, kembali lagi bersama Palmanjas, channel yang akan menghibur kalian semua dengan menghadirkan alur cerita film-film unfaedah. Kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film crime thriller yang berjudul The Call tahun 2013. Film berdurasi 94 menit ini menceritakan tentang di mana seorang wanita yang bekerja sebagai panggilan 911 yang berusaha menyelamatkan orang yang akan ditolongnya. Tapi tidak segampang itu bos, karena terdapat psikopat yang sangat menggila. Penasaran? Sebelum masuk ke isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian semua yang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton secara utuh akan jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Film disutradarai oleh Bryan Anderson ini menceritakan tentang pekerjaan yang menerima panggilan darurat dari masyarakat, baik itu berupa laporan pencurian, penculikan, pembegalan, dan laporan darurat lainnya, di mana pekerjaan yang kita anggap biasa justru sangat besar jasanya. Dan inilah The Call. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kesibukan di kantor 911 yang sedang menerima berbagai macam panggilan darurat dari masyarakat. Dia adalah Jordan, operator paling kompeten di sana. Nope, don't want you to do that. Okay, and where? Setelah selesai istirahat, ia mendapatkan panggilan darurat dari seorang wanita yang sedang bersembunyi dari seseorang yang tidak dikenal yang masuk ke rumahnya. Jordan pun memberikan instruksi supaya dia bersembunyi di kamarnya dan membuka pintu jendelanya agar pria misterius itu menyangka dia telah kabur lewat jendela, dan itu pun berhasil. Any second. Akhirnya pria misterius itu beranjak pergi keluar untuk kembali mengejar si wanita. Namun, beberapa saat kemudian panggilan 911 terputus. Jordan yang panik kembali mencoba menghubungi si wanita, tetapi nada dering dari handphone si wanita itu terdengar sangat nyaring sampai ke telinga si pria misterius tadi. Kemudian si wanita mengatakan kepada Jordan bahwa nada dering telepon dari Jordan membuat dia kembali. Jordan yang panik kemudian mengelabui si pelaku dengan mengatakan bahwa tempat tersebut sudah dikepung oleh polisi. Namun pelaku tersebut terlanjur membunuh si wanita. Yang terjadi kemudian panggilan pun terputus. Hal itu membuat Jordan sangat stres. Kemudian dia mengatakan kepada atasannya bahwa dia sedang tidak fokus. Karena merasa bersalah, Jordan kerap kali bermimpi tentang kematian si wanita. Ketika Jordan sampai di tempat kerja, dia serasa dihakimi oleh semua orang. Terlebih lagi ia dikagetkan dengan seorang penelpon yang berteriak histeris karena ada kelelawar di rumahnya. Beberapa saat kemudian, ada beberapa berita yang memperlihatkan bahwa mayat si wanita telah ditemukan di sebuah lokasi tertentu dalam keadaan terkubur dengan kondisi tanpa kulit kepala. Melihat hal itu, Jordan semakin stres dan Paul menghampiri Jordan untuk memberikan semangat untuknya. Dan Paul berkata bahwa dia akan selalu ada ketika Jordan membutuhkannya. 6 bulan kemudian, scene berpindah kepada seorang gadis remaja bernama Casey dan temannya yang sedang asing ngobrol di sebuah mall. Di sisi lain, terlihat Jordan yang belum move on dari kesalahannya 6 bulan yang lalu, mulai meminum obat penenang dan beralih pekerjaan menjadi seorang trainer. Sementara itu Casey dan temannya terlihat sedang makan di sebuah food truck. Tak lama, si teman pulang karena ada urusan mendadak. Namun tak diduga, handphone temannya ternyata tertinggal di meja. Saat Casey akan mengembalikan ponsel tersebut, si teman sudah keburu pulang. Tiba-tiba Casey dikejutkan dengan sebuah mobil yang hampir menabrak dirinya hingga ponselnya terjatuh. Dari mobil tersebut turunlah seorang pria yang langsung membius dan menculik Casey. Di sisi lain, Jordan terlihat sedang menjelaskan bahwa sebagai seorang polisi operator, mereka harus bisa mengambil keputusan cepat dan seefektif mungkin agar korban yang berada di luar sana bisa tetap aman.
Sementara itu, Casey terlihat sudah berada dalam bagasi mobil sampai terdengar bunyi ponsel di dalam sakunya. Casey yang terdesak pun langsung menghubungi 911 saat itu juga. Dan secara kebetulan yang mengangkat telepon tersebut adalah satu anggota yang masih baru. Merasa situasinya semakin darurat, Jordan pun langsung mengambil alih. Jordan mulai menenangkan Casey dan meminta Casey untuk menjelaskan kriteria orang yang menculiknya. Setelah cukup mendapat informasi, Jordan pun langsung menghubungi Paul untuk segera mencari mobil yang menculik Casey. Namun mereka mendapatkan kesulitan melacak Casey karena dia menggunakan telepon tanpa chip yang tidak memiliki GPS. Karena mendapatkan jalan buntu, Jordan kembali bertanya pada Casey tentang kondisi jalan di sana sehingga bisa lebih mudah dalam pelacakannya. Jordan meminta Casey untuk melepaskan lampu belakang mobil si penculik dan memintanya untuk melambaikan tangannya. Now, look out the hole and tell me what you see. It's a freeway. Yeah, Let me know when you've done it, okay? Dan beberapa saat kemudian ada panggilan baru yang menghubungi 911 dan ternyata itu adalah orang yang melihat Casey yang sedang melambaikan tangannya. Namun bodohnya dia malah menyusul mobil pencuri itu dan membuat si penculik curiga. Kemudian si penculik pergi melalui arah yang berbeda sehingga membuat polisi kembali kehilangan jejaknya. Kemudian Jordan meminta Casey untuk membuat jejak supaya mempermudah pelacakannya. Dan Casey mendapati beberapa ember cat yang ada di bagasi itu. Namun ternyata Casey juga mendapati sebuah skop di sana yang membuat Casey sangat panik karena dia akan dikubur hidup-hidup oleh si penculik. No, honey. Setelah ditenangkan oleh Jordan, Casey pun mulai menumpahkan cat melalui lubang lampu. Any available units, kidnapped in progress. Suspect is white male, paint coming from the trunk. I repeat, look for white paint along northbound Fernando Boulevard. Namun sialnya ada seorang pria yang memberitahu si penculik tentang tumpahan cat di belakang mobilnya. Karena gelagat yang mencurigakan, tanpa pikir panjang pria tersebut pun mulai mengikuti mobil si penculik itu. Penculik itu kemudian berhenti dan memarahi Casey karena rambutnya dipenuhi cat. Untuk membuat Casey tenang, penculik itu memberikan obat tidur. Namun beberapa saat kemudian pria tadi datang. Karena merasa pria itu merupakan sebuah ancaman, dia memutuskan untuk membunuh pria itu dengan sekop. Namun hal itu membuat botol obatnya pecah sehingga Casey tidak jadi dibius. Akhirnya si penculik membawa mobil pria itu dan menyimpan mayatnya di bagasi bersama Casey. Dan beberapa saat kemudian, Paul dan anggotanya sampai di TKP. Namun mereka terlambat karena Casey sudah tak ada di sana dan hanya menyisakan mobilnya saja. Karena Casey merasa tak ada harapan lagi, dia meminta kepada Jordan untuk mengirimkan pesan kepada ibunya bahwa dia sangat menyayanginya. Di sisi lain, terlihat si pelaku pergi ke pom mini karena kehabisan bensin. Dan dia melihat berita bahwa ada seorang wanita yang hilang. Hal itu membuatnya panik. Dalam situasi lengah tersebut, Casey pun mencoba kabur melalui kursi belakang, namun aksinya harus digagalkan. Karena si penculik mengetahui hal tersebut dan pemilik pom yang sempat menolongnya pun harus jadi korban, di mana tubuhnya dibakar oleh penculik. Kemudian Casey ditarik kembali dan dipukul hingga dia pingsan. Beberapa saat kemudian setelah kelompok Paul menyelidiki sidik jari si pelaku, akhirnya terungkap bahwa pelaku itu bernama Michael. Saat itu juga mereka langsung pergi ke rumah keluarga Michael dan meminta keterangan dari istrinya. Kemudian Casey dibawa ke sebuah tempat oleh Michael, dan Michael menemukan ponsel milik Casey yang terhubung ke panggilan 911. Akhirnya Jordan meminta Michael untuk menghentikan aksinya karena sekarang polisi sudah berada di rumah bersama keluarganya. Namun Michael malah mengabaikan Jordan dan menghancurkan ponsel tersebut. Foster
is the same man that killed Leia Templeton. Di sisi lain, Paul menemukan beberapa petunjuk di mana Michael bersembunyi yang ternyata dia bersembunyi di tempat dia dibesarkan. Right, where's the house? It's where Michael grew up. But where? Di sisi lain, Jordan terlihat sudah disuruh pulang karena kasusnya tidak membuahkan hasil. Tetapi Jordan yang memiliki empati dan semangat visi misi penggadaian nekat menyelamatkan Casey dengan berbekal sedikit informasi yang dimilikinya. Di sisi lain terlihat saat Michael akan menyayat Casey, tak diduga Casey berhasil meloloskan diri. Namun karena panik, dia pun berhasil ditangkap kembali. Singkat cerita, Jordan sudah berada di rumah tempat Michael dibesarkan. Di sana, dia menemukan foto masa kecil Michael yang bahagia bersama kakak perempuannya. Namun kebahagiaan mereka berdua berakhir ketika kakaknya mengidap sebuah penyakit yang membuat dia kehilangan seluruh rambutnya dan dia pun meninggal. Karena Jordan tidak menemukan apapun di rumah itu, dia memutuskan keluar. Namun betapa terkejutnya Jordan ketika dia menginjak ponsel milik Casey yang sudah rusak. Hingga akhirnya Jordan menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang dimana di sanalah Michael bersembunyi. Ketika Jordan akan menghubungi 911, ternyata di sana tidak ada signal sedikit pun. Yang pada akhirnya dia nekat untuk masuk ke sana sendirian. Saat Jordan masuk ke salah satu ruangan, betapa terkejutnya dia melihat beberapa rambut wanita yang merupakan korban dari Michael. Hingga akhirnya terkuaklah fakta bahwa pemicu Michael menculik para wanita itu adalah karena disebabkan oleh kematian kakaknya, di mana rambut para korban dikuliti untuk diletakkan pada sebuah boneka mannequin, sehingga Michael seolah kembali memiliki kakaknya. No! Sementara itu Casey yang berada di ruangan lain tengah akan dibunuh dan dikuliti kepalanya. Namun beruntung, Jordan langsung masuk dan memukul kepala Michael hingga tersungkur. Dengan cepat Jordan melepaskan ikatannya dan mereka berdua segera kabur dari sana. Tetapi Michael yang masih berusaha bertahan tiba-tiba menangkap kaki Casey, dan dari situ terjadi adegan dramatis yang pada akhirnya Jordan berhasil membuat Michael terjatuh ke dalam ruangan bawah tanah. Saat Jordan hendak menghubungi 911, Casey langsung melarangnya dan memutuskan untuk mengikat Michael dengan rantai. Pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan Michael yang sekarat akan mati sendiri di sana. Mampus. It's already done. Dan film pun selesai. Ending yang asu bangetin. Menurut saya dari segi cerita film ini sangat mantap jiwa. Hanya saja saya sendiri tidak main dalam film ini sehingga film ini kurang sempurna. Anjing. Kira-kira menurut kalian pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita film ini? Pesan saya hanya satu, yaitu jangan goblok. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bye bye.